Hai hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Xiaoyan dan Yuyan akhirnya pergi ke lembah serangga untuk menemukan avatar dari Shizun. Sebelum Xiaoyan memasuki lembah, dia terus mengamati pemandangan di sekitarnya. Apakah ini pembatasan? Ucap Xiaoyan memandang pembatasan di lembah serangga sehingga memberinya firasat yang buruk. Lagi pula, Xiaoyan telah melihat avatar Shizun yang selalu berubah-ubah. Apalagi Shizun memiliki kemampuan merebut tubuh, dan Shizun juga tidak memiliki pantangan dalam hal avatar. Jadi dia tidak mempersoalkan jika avatarnya berasal dari monster jenis apapun. Bagaimana cara membuka pembatasan ini? Ucap Xiaoyan langsung bertanya kepada Yuyan. Bagaimanapun ruang di sekitarnya terus berubah seperti di dalam mimpi. Suamiku, sepertinya lapisan kabut ini bukanlah pembatasannya. Namun ruang inilah yang menyegel lembah serangga. Sehingga seolah-olah lapisan kabut yang menyegel seluruh lembah serangga. Ucap Yuyan. Tentu saja kemampuan avatar dari Shizun ini tidak sederhana. Bahkan Yuyan sampai mengatakan hal seperti ini. Dan itu cukup untuk menjelaskan semuanya. Sebenarnya keberadaan seperti apa yang ada di dalamnya? Tampaknya avatar dari Shizun ini membuat Yuyan sedikit ngeri. Aku tidak mengetahuinya. Aku tidak pandai dalam menilai. Aku kira ini seharusnya tidak menjadi masalah bagimu. Lagi pula kau memiliki tanda yang sama dengan Shizun di alismu. Bagaimana mungkin kau tidak mengetahuinya? Saat ini ada pesona yang tak terlukiskan di mata indah Yuyan. Itu sama seperti ketika dia melihat Xiaoyan yang tidak mengenakan celana. Xiaoyan segera melihat pembatasan di hadapannya. Kemudian tubuhnya bergerak dan itu berubah menjadi pelangi. Kabut berwarna pelangi ini segera mengalir ke dalam tubuhnya. Dan kabut tiba-tiba memenuhi ruangan ini. Tampaknya inilah kekuatan dari pembatasan. Dan saat kekuatan ini menyentuh Xiaoyan, dia tiba-tiba terkejut. Xiaoyan merasakan sosoknya telah terhalang oleh pembatasan tersebut. Sebaliknya Xiaoyan tenggelam dalam awan berwarna-warni ini. Dan dalam sekejap langsung memasukinya. Saat melihat Xiaoyan yang menghilang, Yuyan tiba-tiba memasang ekspresi tidak senang di wajahnya. Sama sekali tidak menyenangkan. Dia masuk sendirian. Kenapa dia tidak membawaku? Aku tidak tahu apakah dia akan berhasil atau tidak. Ucap Yuyan bergumam dengan nada yang kesal dan prihatin. Setelah memasuki kabut berwarna pelangi ini, segala sesuatu di depan Xiaoyan tampak lebih jelas. Dia melihat sebuah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan muncul di depan matanya. Saat ini dia dikelilingi oleh benang sutra putih. Sejauh mata memandang, seluruh dunia seakan-akan terbungkus di dalam kepompong. Tepat ketika Xiaoyan sedang mengamati ke sekelilingnya, benang sutra di sekitarnya diam-diam sudah membungkusnya. Xiaoyan segera mengangkat kepalanya dan sorot matanya menjadi dingin. Nyala api tiba-tiba muncul dari tubuh Xiaoyan yang menyebabkan lautan api menyebar dengan cepat. Jika itu adalah benang sutra biasa, maka di bawah nyala api Xiaoyan itu pasti akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Setelah lautan api menyebar, benang putih di sekelilingnya tidak sanggup menahan serangan destruktif api seperti yang diperkirakan Xiaoyan. Saat berikutnya, telapak kaki Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Nyala api meledak dan menyapu ke sekelilingnya, sehingga semua benang yang tersentuh api langsung berubah menjadi abu. Terlihat ada banyak sekali benda putih di sini dan bentuknya seperti kepompong ulat sutra. Masing-masing kepompong ini berukuran beberapa kaki dan bisa dianggap cukup besar untuk menampung manusia yang berukuran normal. Seketika api Xiaoyan menyebabkan kepompong putih di sekelilingnya meledak. Dari kejauhan, sosok makhluk aneh seperti manusia terlihat bergegas menuju Xiaoyan. Pada saat makhluk itu mendekat,
Xiaoyan meninjunya dengan keras. Seketika makhluk itu berubah menjadi kabut darah. Hanya saja kabut darah yang meledak ini berwarna hijau. Xiaoyan bahkan tidak sempat melihat wujud sebenarnya makhluk itu, karena pandangannya terhalang oleh kabut yang berwarna pelangi. Namun kabut darah hijau ini mengandung racun. Untungnya Xiaoyan sudah berpengalaman saat menghadapi Raja Roning Yao. Sehingga saat melihat ada banyak kepompong putih dengan ukuran yang tidak sama, dia sudah menduga. Pada saat yang sama masih ada benang putih yang melonjak menuju Xiaoyan dari sekelilingnya. Mungkinkah semua kepompong putih ini terbentuk setelah seseorang membobol tempat ini, sehingga akan dibungkus menjadi kepompong dengan benang-benang sutra ini? Ucap Xiaoyan segera bergerak dan dia tidak lagi menggunakan apinya. Bagaimanapun ada banyak kepompong putih di sini. Walaupun dia tidak tahu hal aneh apa lagi yang ada di hadapannya, namun dia memutuskan untuk menjelajahi hamparan yang luas ini. Saat ini seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi kepompong yang sangat besar dan Xiaoyan berada di antara kepompong ini. Apakah kau mencoba menghindariku? Tiba-tiba terdengar suara yang bergema di dunia aneh ini. Berbicara secara logis, penyebab Xiaoyan bisa memasukinya dan tidak terhalang oleh pembatasan. Mungkin hal itu karena status istimewanya. Saat melihat ke sekeliling, Xiaoyan tidak bisa menemukan sumber suara tersebut. Saat berikutnya dia segera menyatu dengan avatar Yuan Shen. Meskipun dia tidak menemukan apapun, tetapi setelah masuk lebih dalam, Xiaoyan memang menyadari ada perasaan yang membuat jantungnya berdebar dengan kencang. Kenapa kau tidak keluar dan berbicara secara langsung? Ucap suara Xiaoyan menyebar ke sekitarnya. Dia menduga avatar Shizun ini pasti bersembunyi di suatu tempat dan tidak menutup kemungkinan berada di antara kepompong-kepompong ini. Setelah sekian lama memasukinya, avatar ini masih belum muncul. Artinya dia sepertinya memang tidak mau muncul. Dan setelah beberapa saat, tidak ada respon dari sekitarnya. Di hadapan Xiaoyan yang terlihat masih hamparan putih yang luas dan ada benang putih berterbaran di mana-mana. Ada yang tidak beres di sini. Tempat ini mudah untuk dimasuki, tetapi tidak mudah untuk keluar dari sini. Dia sepertinya sengaja membiarkanku memasukinya. Saat ini Xiaoyan tiba-tiba merasa kecepatannya melambat dan tubuhnya sulit untuk digerakkan. Sial, apakah ini karena racun tadi? Ucap Xiaoyan sedikit mengeringit dan lebih waspada. Xiaoyan juga mendeteksi tubuhnya dengan hati-hati dan dia akhirnya menemukan tidak ada perubahan pada meridian di dalam tubuhnya. Namun dia tiba-tiba merasa tubuhnya menegang dan seluruh tubuhnya menyusut. Akhirnya dia menyadari ada benang sutra transparan yang melilit tubuhnya di beberapa titik. Segera benang putih yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju tubuh Xiaoyan. Dalam waktu yang singkat, Xiaoyan telah dibungkus seperti kepompong dengan benang sutra putih tebal. Tampaknya benang sutra sudah menjadi bagian dari dunia ini. Segera Xiaoyan merasakan ada sensasi kesemutan yang kuat di kepalanya. Saat berikutnya, kenangan berbintik-bintik muncul di dalam pikirannya. Saat ini Xiaoyan merasa ada sebuah tangan yang masuk ke dalamnya, kemudian merobek kepompong putih itu. Dalam pandangan Xiaoyan, dia melihat wajah yang tidak asing baginya. Itu adalah Shizun yang dilihatnya di dalam ingatan yang diberikan oleh Yuyan sebelumnya. Mulai sekarang, kau akan menjadi avatarku. Ucap suara mendominasi segera terdengar lagi dengan keras. Kemudian ada rasa sakit yang parah pada jiwa Xiaoyan. Dia merasa jiwanya segera dikeluarkan dari tubuhnya dan jiwanya mulai melayang keluar. Sekarang jiwa Xiaoyan bisa melihat kepompong yang membungkus tubuhnya. Saat berikutnya, perlahan-lahan tubuh fisiknya segera keluar dari dalam kepompong. Saat melihat kejiwaannya, tubuh fisiknya menunjukkan senyuman yang jahat. Hahaha, bagaimana tuanku? Dulu kau memiliki kendali atas tubuhku, tetapi sekarang sepertinya menjadi giliranku. Saat jiwa Xiaoyan keluar dari tubuhnya, dia terlihat tidak panik. Sebaliknya seperti sedang melihat dirinya sendiri. Alasan hal ini bisa terjadi karena ada beberapa faktor yang disengajanya. Jika tidak,
maka dengan kekuatan merebut tubuh klan Cimi, tidak akan mudah untuk menguasai tubuhnya. Kecuali jika kekuatannya lebih kuat dari klan Cimi, maka tidak mungkin makhluk lain bisa melakukannya. Heh, aku bukan Shizun. Aku datang ke sini hanya untuk meminjam tubuhmu. Mendengar ini, sosok di depan Xiaoyan tiba-tiba tertawa seperti orang gila. Hahaha, tentu saja aku tahu jika Tuan telah mati. Entah kaulah reinkarnasinya ataupun muridnya. Selama itu ada hubungannya dengan dirinya, kau harus meminjamkan tubuhmu kepada aku. Dengan keadaanmu yang sekarang, kau masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Tidak diragukan lagi, kau hanya berbicara omong kosong. Setelah kendali atas tubuhmu ada di tanganku, kau bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhmu sendiri. Jadi kualifikasi apa yang kau miliki sehingga kau berani berbicara sombong di hadapanku? Sebelum selesai berbicara, jiwa Xiaoyan tiba-tiba kembali ke tubuhnya sehingga jiwa yang baru saja menempati tubuhnya langsung ditekan. Meskipun aku bukan Shizun, tetapi aku masih memiliki beberapa kualifikasi. Tatapan mata Xiaoyan tampak muram. Dia merasa harus menunjukkan kekuatannya. Kalau tidak, dia akan dianggap sebagai pecundang yang lemah. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.